Apakah kamu pernah kepikir untuk mualaf? Udah itu ya, jawabannya udah jelas ya. Assalamualaikum Dunsana. Masih dalam momen menyambut Ramadan tahun ini, aduh kabar makin menarik. Setelah 2 tahun penuh spekulasi, akhirnya Dr. Richard Lee dan istrinya, Dr. Reni, memberikan jawaban yang secara tersirat mengonfirmasi soal agama mereka. Jadi, beneranlah mualaf? Yuk, kita kupas. Jelas ya. Oke, Dr. Reni, pertanyaan dari netizen untuk Dr. Reni. Apakah Dr. Reni memilih agama Buddhis minta izin dulu dengan suami? Masalahnya agama itu bukannya dari dalam hati ya. Gimana caranya minta izin? Kalaupun nggak diizinin juga tetap akan dari dalam hati. Gimana ya? Kamu maksa aku juga nggak bisa. Diizinin juga nggak bisa dipaksa gitu loh. Mau diizinin nggak diizinin ya sudah dari dalam hati ya. Gimana ya, nggak bisa dipaksain gitu loh. Oke, jadi bener nggak? Dunsanak, ada yang menarik di obrolan ini. Dr. Reni belum sadar kalau selama ini dia sering izin ke wihara. Tapi menurut dia, keyakinan itu urusan personal antara dirinya dan Tuhan. Jadi nggak perlu izin. Dan yang menarik, Dr. Richard malah setuju dengan pemikiran ini. Bener nggak? Tapi perlu nggak sih izin? Jadi kan menghargai pasangan. Aku izin loh dengan kamu. Aku izin kan, mau belajar kan aku selalu Tapi izin. aku selalu izin kan, aku mau ke wihara. Sebenarnya dia izin kok, dia izin. Dia izin, cuma dia nggak ingat ngomong dengan aku, dia izin. Aku mau ke wihara, iya. Dan aku juga orang yang berpikiran terbuka sama dengan dia, karena dia ngajarin berpikiran terbuka juga dengan aku. Sehingga ya aku gak aja masalah. Yang penting dia jadi pribadi yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, yang sayang dengan suaminya. Bagiku gak ada masalah. Artinya mereka punya cara pandang yang sangat berbeda soal agama, tapi tetap saling menghormati. Lanjut. Ada pertanyaan dari netizen. Dr. Richard kemarin ngapain ke tempatnya pendeta Gilbert? Soal gereja, ini bukan pertama kalinya Dr. Richard Lee jelasin kalau dia ke sana bukan buat ibadah. Sebelumnya, waktu ditanya Ustadz Syam, dia udah kasih jawaban yang sama. Bahkan dia juga minta maaf kalau dianggap ada yang salah. Jadi ceritanya kayak gini, dari bulan Desember itu sebenarnya Pak Pendeta Gilbert itu kan ngechat aku. Dia bilang untuk memberikan motivasi dengan anak muda di gereja. Kan dalam persahabatan itu saling menghargai itu adalah hal yang biasa. Sehingga akhirnya aku memberikan waktu. Nah pada waktu itu Pendeta Gilbert mintanya aku itu untuk memberikan motivasi. Karena aku kan bukan pendeta ya, dan aku punya keilmuan secara religi juga sangat rendah. Sehingga aku tuh sempet nolak, Pak Pendeta. Gak salah nih manggil aku, tapi katanya itu untuk memberikan nasihat karena anak-anak Gen Z itu gak tangguh lah. Dan dia melihat sosok Dr. Richard ini kan adalah sosok yang tangguh, yang jatuh bangun, tapi tetap secara usaha, secara bisnis tetap baik. Nah tolong berikan pandangan dan berikan motivasi untuk mereka. Sehingga aku mau hadir di situ pada waktu itu. Dan aku tuh gak tahu bahwa di situ tuh bentuknya adalah kebaktian. Jadi aku datang ya, aku sangka perkumpulan anak-anak muda gereja, terus ya, kita talk show kayak gitu kan. Ternyata pada waktu itu dibungkus dalam bentuk ibadah. Ya udah, aku duduk aja, tetap memberikan pandangan secara bisnis, pandangan motivasi lah, sisi motivasi. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya itu. Secara umum ya. Dan pada waktu itu aku juga nggak tahu pada waktu itu direkam. Aku nggak tahu ya. Sudah, maksudku ya. Sebagai pribadi profesional ya aku tetap kasih tahu aja motivasi. Cuma sampai di situ aja sih sebenarnya. Cuma ya kalau misalnya itu juga salah gunakan, bukan salah gunakan lah, memberikan beberapa pandangan dan digiring opini hal-hal yang negatif, aku minta maaf. Tapi aku pengen klarifikasi, mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih tentang pendeta Gilbert. Iya. Desember 2024, Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga, kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. Lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak, karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor, saya bilang, karena kan dia pernah datang ke podcastku, kamu kan bersahabat. Tapi tujuanku adalah memberikan motivasi untuk anak-anak muda di luar sana, mau apapun itu, karena di luar dari gereja juga aku sering, kemarin kita di pesantren kan, pernah juga kan. Di pesantren juga pernah, bahkan aku ngomong dengan Pak Ustadz aku gak punya ilmu apa-apa, aku gak, ya kasar ngomongnya mereka tuh pasti lebih religius dari aku, pasti lebih jago, dan mereka tuh lebih baik dari aku. Tapi mungkin karena secara bisnis aku lebih sukses. Aku punya banyak
bisnis, aku juga dihargai sebagai pebisnis. Mereka kan minta cara pandangku kan. Iya. Ya apa salahnya aku duduk di sana dan berbagi dengan mereka. Dan menurutku itu hal-hal yang positif. Tapi tetap aja, ada potongan video yang digiring ke arah negatif, seolah-olah dia masih aktif beribadah di gereja. Padahal faktanya, dia sebenarnya udah menegaskan, kalau sejak 2 tahun lalu, dia nggak lagi ke gereja untuk ibadah. Ketemuan, kalau aku ke Palembang kita ketemuan, dan berkali-kali dia katakan, aku di Islam. Kalau aku liatin screenshot chatting kita 2 tahun yang lalu, bagaimana dia bertanya, dia belajar, semua orang akan diam skut dengan orang yang hari ini memfitnah dia pura-pura masuk Islam. Foto-foto dia di gereja, itu foto 2022 sebelum dia syahadat. Yang postingan Natal, itu gimana dok? Postingan Natal yang di gereja, itu gereja di mana sih? Barcelona ya? Ya, Sagrada Familia dok. Sagrada Familia, kamu masih ingat gak? Itu tahun 2022. Lalu soal ucapan Natal yang bikin heboh, ada klarifikasi menarik nih. Ustadz Dery sebelumnya juga bilang, foto yang dipakai Dr. Richard untuk ucapan Natal itu ternyata foto lama dari tahun 2022. Jadi, ini bukan foto terbaru. Itu tahun 2022. Jadi itu postingnya, itu sebenarnya fotonya tahun 2022. Dan kalau aku nggak salah di tahun 2023 juga postingannya itu. Jadi sebenarnya aku suka mengucapkan Selamat Natal sih. Karena kan keluargaku, rata-rata keluarga besarku itu Sani ya. Dia hanya ingin menyalami keluarga besarnya yang Kristen tanpa bermaksud menimbulkan kontroversi. Jadi, kalau masih ada yang meragukan, coba pikir lagi. Jadi aku memilih untuk mengucapkan Selamat Natal. Dan foto yang kupilih itu adalah foto tahun 2022 itu di Barcelona, di Sagrada Familia ya. Dan pada waktu itu nggak misa. Jadi ya aku nggak paham lah ya cara berpikir orang ya. Kayak ada yang ngomong, orang lagi misa kok foto. Itu nggak misa ya. Itu keadaan gereja yang jadi tempat wisata pada waktu itu. Jadi siapapun datang, ya jadi kita foto-foto di sana ya, eksis kan. Foto-foto di sana. Dan banyak yang foto-foto di sana juga. Jadi itu foto tahun 2022. Nah, satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, Ustadz Dery Sulaiman adalah orang yang dekat dengan Dr. Richard Lee selama proses hijrahnya. Kredibilitas beliau nggak pernah tercatat bohong dalam momen apapun. Jadi, apakah mungkin Ustadz Dery akan berbohong soal Dr. Richard Lee selama ini? 2 tahun lalu, foto 2022 sebelum dia syahadat. Nggak mungkin dia Natal kemarin ke gereja. Kenapa nggak mungkin? Karena Dr. Reni, istrinya pun sudah deklarasi dia jadi Buddhis, jadi Buddha. Nggak mungkin mereka ke gereja. Dan waktu Natal mereka di Jepang, bukan di Eropa. Jadi kadang-kadang netizen ini tidak tabayun, tidak cek dulu. Karena dengan kebencian dia langsung mencaci maki. Jangan. Berlaku adil lah. Jadi, Dunsana, masihkah kalian menganggap Dr. Richard Lee pura-pura masuk Islam? Dari semua jawaban yang tersirat ini, udah jelas dong. Dr. Reni tegas bilang dia Buddha. Dan Dr. Richard Lee berkali-kali menegaskan kalau dia nggak lagi ke gereja sejak bersyahadat. Bahkan Ustadz Dery yang dekat dengannya pun nggak mungkin asal bicara. Bisa dibilang, ini bukan lagi teka-teki. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini bukti final atau masih ada yang meragukan? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Jadi setiap orang kan punya kecenderungan, punya pendapat masing-masing. Mungkin pendapat kita mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi jangan sampai ada yang tersakitin ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Wassalamualaikum. Ada yang fitnah aku dibayar dan aku dikerja sama Allah. Aku kalau nyari duit aku jualan madu, aku jualan kaos, aku jualan lukisanku. Kan jualan agama. Kita mau beli agama Allah bukan jual agama Allah. Kita dakwah nih kemarin 40 hari nih. Tiket bayar sendiri. Makan bawa sendiri, bawa kompor sendiri. Tidak boleh menerima upah dari siapapun juga. Itu yang diajarkan sama guru-guru kami. Bukan gara-gara duit terus membela orang yang salah. No, please. Jangan jadi orang jahat. Jadi orang baik aja. Jangan fitnah.